Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam, masih diberikan kesehatan serta nikmat umur, sehingga kita bisa sama-sama menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doa dulu, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, diistiqomahkan dalam ibadah, disolehkan anak keturunan kita, dibahagiakan rumah tangga kita. Orang tua kita yang sudah wafat, guru-guru kita doakan mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, serta ditempatkan di raudhah miriyadil jannah. Orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, serta dimudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawinya. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Sahihul Ibad, kitab akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hatim al-Asammi, dari Syekh Hatim al-Asam. Syekh Hatim ini diberi gelar Al-Asam. Asam ini artinya si tuli. Ya, kisahnya sudah pernah kita ceritakan. Beliau berkata, manidda'a hubballahi, manidda'a barang siapa yang mengaku hubballahi, cinta kepada Allah, walam yantahi, namun tidak meninggalkan, an maharimillahi ta'ala, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, fada'wahu, maka pengakuannya kazibun, adalah dusta. Waman, dan barang siapa idda'a, yang mengaku hubban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa karihal fuqara wal masakin, sedangkan ia tidak menyukai orang fakir dan miskin, fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya adalah dusta. Wa manidda'a, dan barang siapa yang mengaku hubbal jannati, cinta terhadap surga, walam yatasaddaq, akan tetapi ia tidak mau bersedekah, fada'wahu kazibun, maka pengakuannya adalah dusta. Wa manidda'a, dan barang siapa yang mengakui khaufan nari, takut akan api neraka, walam yantahi, namun tidak meninggalkan, aniz zunubi, dari perbuatan dosa, fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya adalah dusta. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Hatim al-Asam, yaitu macam-macam atau pengertian dusta atau bohong, kadzib. Bohong ini termasuk sifat munafik. Ayatul munafiki thalathun, ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila bicara maka berbohong. Wa idza wa'ada
akhlafa, dan apabila berjanji maka ingkar terhadap janjinya, wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah maka ia berkhianat. Maka penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit hati, penyakit jiwa, bukan penyakit fisik. Ya. Karena tidak ada dalil, jadi tidak ada dalil Quran atau hadis penyebab masuk neraka adalah gara-gara penyakit fisik. Ya, yang ada penghuni neraka itu gara-gara penyakit hati. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Di antaranya ada hadis, la yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk surga, man kana, orang yang ada fi qalbihi, di dalam hatinya, misqala dzarratin, seberat darrah, seberat debu, min kibrin, dari kesombongan. Jadi tidak ada dalil orang masuk neraka gara-gara sakit gigi. Tidak ada dalil orang masuk neraka gara-gara sakit perut. Tidak ada dalil orang masuk neraka gara-gara asam urat. Karena penyakit fisik ini ujung-ujungnya, separah-parahnya itu ujung-ujungnya sehat. Ya, ujung-ujungnya apa? Sehat. Asal mati. Asal apa? Asal mati. Kalau mati pasti sehat semua. Ya, nggak ada orang mati sakit gigi, itu nggak ada. Ya, nggak ada jenazah itu mengeluh asam urat. Orang mati pasti sudah sembuh sama penyakitnya. Jadi kalau orang sakit fisik, orang yang sakit jasmani, itu paling ujung-ujungnya mati dan ujung-ujungnya hilang penyakitnya. Tapi kalau penyakit hati, penyakit batin, atau mungkin disebut penyakit psikologis, maka itu akan berbahaya. Ya, bukan hanya tersiksa di dunia, tapi tersiksa di akhirat. Nah, seringkali kita lebih sadar dengan penyakit fisik daripada dengan penyakit psikologis. Lebih sadar penyakit dohir daripada penyakit batin. Kalau sakit gigi pasti buru-buru kita nyari obat sakit gigi. Kalau kita sakit asam urat, nah, pasti kita buru-buru ke apotek cari obat. Atau datang ke dokter minta dikasih resep obat karena pingin sembuh. Itu kalau penyakit fisik. Kadang orang lain pun, orang yang ada di luar kita sadar. Mereka bisa tahu kalau kita sedang sakit. Tapi kalau sakit batin, ya, sakit yang ada di dalam hati kita, kadang kita sendiri yang punya badan tidak sadar. Boro-boro orang lain, kita sendiri pun tidak sadar kalau kita banyak penyakit hati. Ya. Sehingga kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah, di dalam jasad ada segumpal daging, mudghah. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka akan baik seluruh tubuhnya, seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak segumpal daging tersebut, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi yang berbahaya itu penyakit hati. Hati, qalbu ada dua macam. Ada qalbu jasmani, ada qalbu ruhani. Kalau qalbu jasmani itu artinya jantung. Kalau kita sering diterjemahkan qalbu itu hati, ya, gitu. Jarang ya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah jantung.
Sebetulnya yang benar begitu terjemahnya. Ya. Karena qalbu itu artinya jantung, bukan hati. Hati bahasa Arab kabidun. Kabid. Ya, kabidun. Tapi kabid bukan singkatan kepala bidah. Kabidun. Jadi kalau bapak mau beli hati, ya, beli hati apa? Sapi, nah itu kabid. Ya, mau beli kabid, nah, pasti dikasih hati. Tapi kalau bapak beli kolbu, nggak ketemu. Ya, karena kolbu bukan hati, tapi jantung. Gitu. Tapi udah kadung salah, udah terusin aja dah. Ya, karena bahasa susah Pak itu. Udah kebiasaan, ya kan, kita menerjemahkan kolbu itu hati, padahal jantung. Karena tidak ada ibu-ibu masak sambal balado, ya, namanya kentang dicampur hati. Harusnya dicampur apa? Bukan dicampur kolbu, ya. Ada nggak masak apa? Masak kolbu. Kolbu kan hati. Nah, jadi rancu, ya. Yang benar kolbu adalah jantung. Karena memang organ tubuh yang paling penting dalam diri manusia ini adalah jantung. Gitu. Adalah jantung. Nah, kolbu tadi ada kolbu jusmani atau jasmani yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh. Ada kolbu ruhani, karena ini bersifat abstrak. Ya, kalau kolbun rohani itu bersifat abstrak, jadi nggak bisa dilihat. Yang tahu kondisi jantung rohani kita, kolbun rohani kita, ya kita sendiri. Gitu. Jadi antara kolbu kita sakit atau tidak, ini yang dimaksud kolbun rohani, ya, kolbu jusmani. Kalau jantung secara fisik itu gampang diketahuinya, ya. Ada kan alat apa namanya, pendeteksi jantung itu kan, ada tuh, ya, alat untuk mengukur kesehatan jantung. Ini yang dimaksud adalah kolbun jusmani. Itu ada dokternya, ada ahlinya. Nah, sedangkan kalau jantung yang dimaksud adalah kolbun rohani, itu nggak ada alat pendeteksinya gitu. Kalau ada alat pendeteksinya, jangankan bapak-bapak, saya aja mungkin banyak Pak penyakit jantung rohani ini, ya kan? Kalau ada alat pendeteksinya, terus bunyi gitu kan, setiap ada penyakitnya bunyi gitu, tit gitu kan, tit gitu kan. Nah, wah, banyak sekali penyakit jantung saya gitu. Makanya untung gitu, ya, kolbun rohani ini ditutup oleh Allah dengan visi kita, sehingga bapak tidak tahu nih penyakit hati saya apa gitu. Saya juga tidak bisa menerawang penyakit hati bapak apa. Itu hikmahnya di situ, Pak, ya. Tetapi kita harus paham nih tentang diri kita, hati kita ini bersih atau tidak. Karena kalau kotor ini berbahaya. Ya. Tandanya hati kotor, tandanya hati kita berpenyakit, itu kalau kita dengar suara adzan itu nggak nyaman. Apalagi kalau udah subuh, mau bangun berat. Nah, itu tanda hatinya sedang sakit. Begitu. Tandanya hati sedang sakit kalau lewat kotak amal nggak senyum gitu, ya. Apa ya? Wah, kotak amal nih, dia bikin dalil, gangguin aja sih. Gitu, ya. Nih, orang lagi Jumatan kok gitu kan, lagi dengerin khutbah kok malah ini bisa batal nih gitu kan. Padahal sebenarnya nggak suka gitu dia bersedekah gitu. Nah, itu penyakit hati itu. Ya. Sangat banyak sekali penyakit hati. Kalau di dalam kitab Sulamut Taufik itu ada paslun atau bab yang judulnya wa mi ma'asil qalbi, termasuk dosa-dosa hati. Ya, kalau saya bahas semua nggak cukup waktunya. Saya akan sampaikan beberapa penyakit hati yang
gede-gede aja, ya, induknya lah, ya, yang induk-induknya saja. Ini kalau ini induk-induknya sudah kita bisa bersihkan, insya Allah penyakit hati yang lainnya bisa hilang. Jadi ada penyakit hati yang besar-besar. Saya akan buat satu kalimat supaya mudah diingat, ya. Jadi penyakit hati yang besar itu dikumpulkan dalam satu kata, yaitu runtah. Ya, orang Sunda tahu runtah. Tahu runtah? Sampah. Runtah itu sampah. Karena memang penyakit hati itu ibarat sampah. Kalau kita punya tempat, punya rumah, atau punya kamar, terus penuh dengan sampah, nyaman nggak? Nggak nyaman, nggak enak. Di lingkungan kita penuh dengan sampah, nggak enak, nggak nyaman. Itu akan mengundang penyakit dan akan menyebarkan penyakit. Jadi runtah itu kalau dibiarkan itu akan menyimpan penyakit. Nah, runtah itu adalah penyakit hati. Nah, itu ya. Runtah itu penyakit hati. Jadi ada R, ada U, ada N, ada T, ada A, ada H. Apa R-nya? Adalah ria. Ya, R-nya apa? Ria. Ria itu diambil dari kata ro'a. Ro'a yaro ria'an. Ro'a artinya melihat. Jadi ria itu adalah al-amalu li ajlin nas. Beramal semata-mata karena manusia. Ini penyakit. Kalau ada mertua rajin ke masjid. Berjamaahnya tuh sebelum adzan udah pergi, udah berangkat. Mertua pulang. Tapi bukan yang di sini, bukan. Orang di sono. Nggak ada di sini, semuanya istiqomah, ya. Bukan karena mertua, ya. Kalau ada mertua maju dia jadi imam, ya. Bacanya Al-Baqarah. Ya, nggak ada mertua, udah kulhu aja dah. Itu namanya al-amalu li ajlin nas. Beramal karena manusia. Dipuji semangat, dicela loyo. Ini orang ria. Yang ada siapa tadi? Saya. Bagus suaranya, ya. Seneng dia, dipuji-puji. Suaranya kayak Muammar. Adanya kayak adan Mekah. Besoknya dia adzan duhur jam 10. Saking semangatnya, ya kan. Nah, itu orang ria. Giliran dicela, dicaci atau dicela, jelek sekali nih adzan nih. Siapa yang adzan? Saya. Suaranya kayak apa ini? Gak enak banget ini, gitu ya. Besok kalau ke masjid lagi nggak mau adzan lagi, ngambek gitu, mutung. Nah, ini namanya orang ria. Orang yang ria ini artinya lawannya ikhlas. Ya, lawannya ria adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah ibadah kecuali supaya ikhlas karena Allah. Orang ikhlas tidak senang dipuji, tidak marah ketika dicaci. Jadi lurus, istiqomah. Ya, karena al-amalu lillah, beramal semata-mata karena Allah. Ini harus dibuang, karena ini yang ditakutkan oleh Nabi. Yang ditakutkan oleh Nabi bukan syirkul akbar, bukan syirik besar, bukan nyembah patung. Karena tidak mungkin dan susah orang beriman itu nyembah patung. Insya Allah orang beriman tidak mau nyembah patung. Insya Allah orang beriman tidak mau nyembah berhala. Tapi yang ditakutkan oleh Nabi adalah syirkul asghar. Ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Beliau bersabda, wahwa riya, yaitu adalah riya, beramal ingin dipuji orang. Kalau nggak ada yang muji, ya males gitu. Nah, ini yang ditakutkan oleh Nabi adalah syirkul asghar atau syirkul khafi. Syirkul khafi itu syirik yang tersembunyi. Karena orang ria atau tidak ria ini tidak mudah untuk dibedakan gitu. Belum tentu orang yang memperlihatkan amal dia ria. Ya. Karena tergantung niat kan. Ada orang yang memperlihatkan amal karena memang itu syiar.
Seperti sholat berjamaah kan, sholat berjamaah nggak bisa sembunyi-sembunyi. Melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di tempat terbuka, itu bukan riya. Ya, itu adalah syiar. Jadi beda tipis gitu ya, alias beti gitu ya, antara riya dengan ikhlas. Ya, jadi tergantung niat. Ada orang misalnya infak ke masjid, itu ditulis namanya Pak Fulan infak 50 juta. Oh, dia mah riya, belum tentu. Ya, kadang ada yang 5.000 riya. Ya, ada yang 5.000 infak 5.000. Nggak ada namanya di situ. Dicari panitianya, dicari ketua DKM-nya. Pak, kok nama saya nggak ada? Emang Pak infak? Iya, berapa? 5.000. Catat. Nah, itu mah kelihatan pengen dicatat gitu ya. Tapi la tudhiril amal illa liyuqtadabih. Memang supaya selamat dari riya jangan diperlihatkan, kecuali kalau niatnya supaya ditiru, dicontoh. Ya. Biasanya menjelang Ramadan kan ada proposal tuh dari DKM. Gak tahu di Al Hidayah pakai proposal apa enggak? Kayaknya sih enggak di sini ya. Pada ngerti semua kayak jemaahnya, nggak usah pakai proposal. Biasanya di saya itu ada proposal, panitia Ramadan bikin proposal tuh, disebar tuh ke warga RT kan. Itu biasanya Pak RT keliling suruh ngelis ya kan. Nah, paling atas itu yang ngelis, paling atas itu dicarilah yang paling gede infaknya 10 juta gitu. Jadi nanti yang kedua, ketiga malu kalau kurang ya kan. Makanya biasa gitu kan, jangan naruh yang paling kecil di atas 50.000, di bawahnya 10.000 gitu kan. Taruhlah yang paling gede. Untuk apa? Nyontoh ya kan, yang lainnya biar gede juga gitu. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung begitu gitu ya. Berarti itu penyakit hati Pak itu. Ya, kadang lihat dulu, si Pak Fulan ini juga orang kaya, cuma 50.000, saya kan ustad, gak punya penghasilan, udah 20.000 aja kan gitu tuh. Itu saya, bukan bapak-bapak ya. Nah, jadi antara riya dan tidak riya itu bukan berarti orang yang diperlihatkan itu riya ya. Karena memperlihatkan amal itu boleh kalau niatnya supaya dicontoh atau ditiru oleh orang lain. Itu. Jadi yang jelas riya itu al-amalu li ajlin nas, beramal karena manusia. Cirinya tadi dipuji senang, tidak dipuji lemah gitu. Itu apa riya. Kemudian ada runtah tadi ya, u-nya apa? Ujub. Ya, ujub. Ujub diambil dari kata ajaba. Ajaba ya'jibu atau ya'jubu ujban. Ya, ajaba ya'jubu ujban. Ujub artinya bangga diri. Apa yang disebut dengan ujub? Syuhudul ibadah shadiratan minan nafsi. Dia merasa kalau ibadah itu adalah kekuatan dari dirinya. Dia sholat, merasa sholat itu kekuatan dari dirinya. Tidak merasa kalau kita sholat itu kekuatan dari Allah. Ya, kan kita ke masjid bukan karena punya kaki, Pak. Ya, kita ke masjid bukan karena kita punya kaki. Kita ke masjid bukan karena kita punya badan sehat. Kita ke masjid bukan karena kita rumah dekat, bukan. Ya. Yang jelas kita ke masjid itu la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita melangkah ke masjid dilangkahkan oleh Allah. Kita datang ke masjid, sholat, mengangkat tangan, itu diangkatkan oleh Allah. Berdiri diberdirikan oleh Allah. Ruku dirukukan oleh Allah. Sujud disujudkan oleh Allah. Duduk didudukkan oleh Allah. Jadi tidak ada sesungguhnya kekuatan kita, karena kita itu hakikatnya lemah. Ya, kita ini makhluk yang lemah. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak mampu kita untuk ibadah, untuk taat. Makanya Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu."
Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah, hanya dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, kalian harus bergembira. Kita senang bukan karena kita sudah bisa sholat, kita senang bukan karena kita sudah bisa ibadah, kita senang karena Allah pilih kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Kalau nggak dipilih oleh Allah, Pak, punya kaki sehat pun tidak akan bisa ke masjid, punya badan sehat tidak akan mampu ke masjid, rumah dekat dengan masjid jarak 1 langkah pun tidak akan bisa ke masjid kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka ketika kita merasa saya yang beramal, nah itu namanya ujub, ya. Aduh, ini anak bapak kok ganteng ya, masya Allah, pinter, hafiz lagi, masya Allah, ya. Kata bapak, siapa dulu dong bapaknya, siapa dulu dong mamahnya. Nah kalau sudah bahasa begitu, berarti ada rasa ujub, membanggakan diri, itu namanya ujub. Ini penyakit hati, ya. Wah, ini masjid bagus ya, masya Allah, makin kesini makin bagus, makin makmur, ya. Pas fasilitasnya makin lengkap, jamaahnya makin banyak, programnya makin, siapa dulu DKM-nya, gitu. Siapa lagi, siapa dulu ustadznya, ada. Habis semualah itu. Karena ujub itu menghancurkan amal, ya. Ujub itu menghancurkan amal. Semua akan menghancurkan amal. Riya menghancurkan amal, ya. Jadi hilang semua amal kita itu. Walaupun mungkin bertahun-tahun kita beramal, ya, seumur hidup kita beramal, kalau dibarengi dengan riya, 0 di hadapan Allah, ya, karena itu adalah syirik. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, maka beramal soleh tanpa disertai dengan kesyirikan, ya, termasuk riya tadi. Ditambah ujub, aduh, dari riya ujub lagi, kan itu. Nah, jemaah dimuliakan Allah, penyakit hati yang ketiga, runtah, N, ya, N adalah nifak. Apa itu nifak? Nifak itu idharul iman ibtanul kufri, memperlihatkan keimanan dan menyimpan kekufuran. Ini nifak yang besar. Ini nifak yang menyebabkan kafir. Nah, kalau idharul iman, ya, izmanul kufri, memperlihatkan keimanan dan menyimpan kekafiran, itu udah bisa terjerumus kepada kekufuran. Nah, itu termasuk nifak yang besar. Jadi nifak itu ada nifak kecil, ada nifak besar. Kalau nifak yang besar ini bisa menyebabkan keluar dari Islam, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin, tetapi imannya mereka tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tadi imannya hanya di mulut, ya. Di depan dipuji-puji lah, Nabi itu dipuji-puji kalau di depan Nabi. Kalau di belakang Nabi dimusuhi. Kalau di belakang Nabi benci, dalam hatinya menyimpan kebencian, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau berjumpa dengan orang beriman dia katakan kami beriman, ya. Inna ma'akum, itu kan, ya, kami orang beriman, amanah, kami beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka sudah kumpul dengan kelompoknya sesama orang munafik, maka mereka akan berkata, sesungguhnya kami adalah teman kalian, kami adalah bersama kalian. Sesungguhnya kami mengatakan kepada orang beriman begitu hanya memperolok-olok saja. Jadi orang munafik ini berbahaya, Pak, ya. Karena orang munafik ini sulit untuk dideteksi, karena dia nampak beriman, pakaiannya pakaian orang beriman,
tampilannya tampilan orang beriman, tapi hatinya musuh orang beriman. Ini yang berbahaya kan begitu. Makanya orang munafik ini gak diperangi, Pak. Karena tidak ada Nabi memerangi orang munafik. Orang munafik dibiarkan. Kenapa? Karena kalau diperangi nanti timbul fitnah. Fitnahnya apa? Oh, berarti orang Islam itu atau Muhammad itu membunuh saudaranya sendiri gitu. Sesama orang beriman. Karena orang munafik nampak orang beriman, dia ikut sholat, dia ikut berkumpul dalam majlis orang beriman, ya, tapi hatinya menyimpan kekufuran. Ini bahaya munafik. Karena mereka selalu istilahnya bermuka dua, ya, bermuka dua. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ini menipu Allah, berupaya menipu Allah dan menipu orang beriman. Ya, jadi menipu, curang, khianat itu tuh karakter orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah tuh paling benci dengan orang munafik. Kenapa? Saking bencinya orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Allah akan tempakan di dalam keraknya api neraka gitu. Ya, aspal itu. Aspal itu neraka paling bawah gitu. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat munafik. Tadi munafik itu idza hadatsa kadzaba, kalau bicara bohong, ya, curang, Pak. Curang, culas, bohong, nah itu udah munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau udah janji diingkari. Ya, kan banyak janji-janji itu, ya. Nanti kalau saya jadi lurah, nanti kalau saya jadi dewan, nah, janjinya banyak, Pak. Ya, sembako murah, sekolah gratis, biaya kesehatan gratis. Oh, di situ apa? Bohong, ya, tidak ditunaikan. Munafik, ya. Wa idza tumina khana, kalau diberi kepercayaan, terpilih misalnya menjadi pemimpin, menjadi pejabat, khianat dia. Nah, ini orang munafik. Ya, tidak menunaikan hak-hak rakyatnya. Penyakit hati. Jadi riya, ujub, apalagi nifak, ya. Riya, ujub, nifak. Run. Nah, baru run. Nah, T-nya apa? Takabur. T-nya adalah takabur. Takabur artinya sombong. Sombong itu apa? Definisi sombong itu adalah raddul haq wa ghamtun nas. Ya, raddul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, ini sombong. Kalau kayak tadi itu ujub namanya, bangga diri ujub, bukan sombong. Ya, kalau bangga diri itu ujub. Tapi kalau sombong itu tidak suka diingatkan kalau dia salah. Kalau dikoreksi oleh orang lain padahal dia salah, dia nggak suka, itu namanya sombong. Ya, diingatkan, Pak, ini salah, Pak, ini Bapak keliru, apa yang Bapak lakukan ini sesat, nggak boleh, Pak, begitu, nggak terima, itu namanya sombong. Ya, seperti iblis. Karena sombong itu warisan iblis. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis abawas takbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, semua malaikat sami'na wa ta'na, mereka hormat kepada Nabi Adam. Tapi ketika iblis diperintah untuk hormat kepada Nabi Adam, dia nolak, aba, ditolak apa yang diperintah oleh Allah. Padahal kan Allah yang nyuruh, ditolak. Ditambah wastakbaru, dia sombong. Ya, apa sombongnya itu? Asjudu liman khalaqta tinan. Apakah pantas aku bersujud kepada makhluk yang engkau baru ciptakan dari tanah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam diciptakan engkau dari tanah. Jadi enggak pantas saya harus hormat kepada Adam. Itu namanya sombong. Jadi orang sombong itu orang yang menolak kebenaran, ya,
orang yang menolak nasihat, orang yang menolak kritikan, orang yang menolak masukan, ya, dan merendahkan orang lain. Kamu siapa sih gitu? Saya kan pejabat, saya kan lurah, kamu apa? Kamu siapa? Kok ngingetin saya? Kok nyeramahin saya? Nah, itu namanya sombong. Kayak Fir'aun. Fir'aun, Qarun, Haman, ya, Namrud, ya kan? Namrud. Ini adalah kelompok-kelompok manusia-manusia sombong yang tidak mau diingatkan. Diingatkan oleh Nabi Musa, dikasih tahu oleh Nabi Musa, dikritik oleh Nabi Musa, nggak terima. Ya. Padahal kan Nabi Musa itu adalah anak asuhnya kan, anak asuhnya. Dia nggak terima, nggak terima dinasihat. Ya, kamu siapa? Ya, kamu kan anak asuh saya, kamu anak angkat saya, gitu. Oh, kamu nyeramahin saya. Nah, itu sombong. Ya. Wa kana minal kafirin. Orang sombong ya masuk ke dalam golongan kufur. Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala daratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya seberat darah, seberat debu dari kesombongan. Ya, ini takabur. Kemudian apa lagi, Pak? Runtah. T-nya takabur. A-nya apa? Al-amnu min ghadabillah atau al-amnu min makrillah. Merasa aman daripada murka Allah. Ini termasuk penyakit orang yang suka menyepelekan dosa. Ya, orang yang suka menyepelekan dosa itu namanya al-amnu min ghadabillah. Dia merasa aman dari siksa Allah. Saya kemarin judi gak diapa-apain sama Allah, misalnya begitu. Ya, saya zina gak diapa-apain sama Allah. Nah, ini namanya al-amnu min makrillah. Orang yang merasa aman daripada siksa Allah. Memang Allah itu tidak seperti manusia ya. Satu kali berbuat salah udah dihukum kan gitu. Kalau Allah tidak kan, memang Allah biarkan dulu dah. Ada pilihan kan, pilihannya mau tobat apa mau diteruskan dia maksiat, kan gitu. Kalau dia mau tobat, Allah terima tobatnya. Tapi kalau dia mau terus-terusan dia maksiat, dibiarkan juga oleh Allah. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan dalam kesesatannya. Makanya ada orang tuh sudah zalim, ya, sudah berkhianat, sudah melakukan kejahatan, tapi dibiarkan oleh Allah, tidak diazab langsung oleh Allah di dunia. Itu maknanya bukan disayang oleh Allah. Itu artinya dia akan disempurnakan azabnya oleh Allah nanti di mana? Di akhirat. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita orang-orang yang dipilih oleh Allah, insya Allah kalau bikin kesalahan pasti ada teguran. Ya, pasti ada teguran. Ya. Makanya bersyukur, Pak, kalau kita suka ditegur oleh Allah itu. Ya. Bentar-bentar asam urat gitu, Pak, ya. Kenapa? Alhamdulillah diingetin, ya kan? Berarti ada dosa, ya kan? Sadar lagi, astagfirullahaladzim. Sebetulnya kalau kita sering diingetin itu artinya sering dicolek. Sering dicolek oleh Allah, sering diingetin oleh Allah. Karena Allah itu punya tentara, Pak. Tentara Allah itu apa? Ada air, ya, ada gunung, ada hewan-hewan seperti semut, ada hewan-hewan seperti nyamuk. Ini ada tentara-tentaranya Allah yang nanti dia akan bergerak sesuai dengan perintah Allah. Kenapa? Ini tentara Allah ini adalah ditugaskan oleh Allah untuk mengingatkan manusia agar sadar. Jadi ketika ada gempa bumi, ketika ada gunung meletus, ketika terjadi wabah misalnya demam berdarah, atau terjadi kayak kemarin itu virus corona, itu sebetulnya adalah apa? Peringatan dari Allah agar kita sadar. Ya kan? Nah, kalau kita orang beriman pasti sadar kan kalau diingatkan oleh Allah. Tapi ada orang tuh biasa saja, ini kan alamiah aja, katanya kan begitu. Ya, gempa bumi itu alamiah. Orang digigit nyamuk biasa aja katanya, ya. Padahal kalau bagi orang beriman
Nyamuk tidak akan menggigit kalau tidak diperintah oleh Allah. Bumi tidak akan bergetar kalau tidak diperintah oleh Allah. Ya, gempa bumi belum lama, ya kan, terjadi di Sumedang pusatnya ada pengajian. Ya, datang gempa, jamaahnya pada kabur, nah, jamaahnya pada lari, ustadznya ceramah aja, ya kan, ya, lama-lama ustadznya takut juga, lari juga. Iya, sama-sama takut juga, ya, takut mati juga ustadz juga, Pak. Ya, jamaahnya pergi lari, ya. Oh, jangankan yang lagi ngaji, Pak, ya, mohon maaf, lagi di WC, masya Allah. Ya datang gempa bumi langsung lari, Pak. Lupa pakai anduk. Masya Allah. Artinya manusia ini apa sih? Gak usah kita ini sombong dengan kemaksiatan kita. Kita nggak bisa apa-apa kok. Ya, kita kalau nggak, mohon maaf ya, dicabut aja nikmat tidur oleh Allah, udah nggak bisa kita. Betul nggak? Kita kalau nggak bisa tidur sehari saja nggak bisa tidur. Mau kaya apa, mau bantalnya mahal, mau kasurnya mahal, nggak bisa gitu. Kalau dicabut nikmat tidurnya oleh Allah, kita nggak mampu. Terus kita mau sombong, mau merasa aman daripada murka Allah. Ya, mohon maaf nih, kalau misalnya tidak buang angin aja, Pak, sehari nggak usah lama-lama dah. Ya, nggak bisa buang angin seharian, nggak bisa buang angin. Waduh, sakit, Pak. Ya kan, nggak bisa buang air kecil aja nggak bisa, sakit kita. Jadi terus apa yang mau kita sombongkan? Oleh karena itu jangan kita merasa aman daripada murka Allah. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada manusia yang merasa aman daripada murka Allah melainkan mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya. Yang terakhir hak, ya. Yang terakhir adalah hak. Apa hak? Haknya adalah hasad atau hasud. Hasud itu apa? Kalau bahasa Indonesianya dengki, ya, atau iri. Bahasa Arabnya karohiyatu nikmatil ghairi, tidak suka orang lain dapat nikmat. Maknanya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Paham belum ya? Ya, ada temennya nikah lagi. Ya kan? Gimana? Senang atau susah nih? Paling dia mau pakai pelet. Tuh, ya ada kan begitu ya. Nggak percaya saya dia dapat istri cantik ya. Jangan-jangan pakai pelet itu. Tuh, itu namanya orang dengki. Ya, istilahnya katanya tetangganya bangun rumah, dia masuk rumah sakit. Iya kan? Tetangganya pasang parabola, dia beli paramek, puyeng deh. Ya, tetangganya beli mobil, dia masuk ambulan. Ini orang-orang dengki begitu, Pak. Yang senangnya orang lain, dia susah sendiri. Ya, tetangga beli kulkas, dia yang demam, kedinginan. Ada orang dengki. Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Orang dengki itu akan menghancurkan amal-amalnya sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Ya. Jadi jangan dengki, ya. Kenapa? Karena sudah Allah bagi-bagi ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah sudah membagi ya setiap orang di bumi ini ma'isyahnya, kehidupannya, dunia yang sudah Allah bagi-bagi. Tu'til mulka man tasya, ya, wa tu'izzu man tasya. Ya kan? Allah memberi kekuasaan kepada yang dikehendakinya. Masalah dia orang baik atau tidak baik itu nggak ada urusan. Karena kalimatnya mantasya, bukan mantardo, ya. Ayatnya bukan tu'til mulka mantardo. Allah memberi kekuasaan kepada yang diridhoinya, bukan. Kalimatnya tu'til mulka mantasya. Allah memberi kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Orang yang dikehendaki belum tentu diridhoi. Sama dengan rezeki. Wa tarzuqu man tasya. Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya, bukan yang diridhoinya. Ya. Nah, ini bedakan antara dikehendaki dengan diridhoi. Ada orang yang dikehendaki walaupun tidak diridhoi. Ya, urusan rezeki, urusan harta itu urusan yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun dia kafir,
dikasih harta banyak, itu udah urusan Allah, itu berarti kehendak Allah. Tapi kalau ketaatan, ya, ketaatan, keimanan, istiqomah dalam ibadah, itu namanya yang diridhoi oleh Allah, itu yang dicintai oleh Allah, itu ya. Jadi ada berapa tadi? 6 ya. Ada 6 nih penyakit hati yang besar-besar yang harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan agar apa? Kita bisa menikmati hidup dengan tenang. Karena yang bikin hidup ini tidak tenang, yang bikin hidup ini gelisah, atau ibadah kita tidak khusyuk, atau ibadah kita tidak diterima, gara-garanya adalah ada penyakit di dalam hati. Jadi kalau ada teman kita dapat nikmat, kita ucapkan syukur, alhamdulillah, gitu ya. Jadi kalau ada tetangga beli mobil tadi, beli rumah, alhamdulillah, gitu ya. Berarti itu dari rezekinya, saya seneng, gitu kan, gitu. Jangan dibilang wah dia merah tuyul, gitu ya. Jangan itu ya. Itu namanya hasud ya. Jadi ada riya, ujub, terus apa lagi? Nifak, takabur atau sombong, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada murka Allah, kemudian hasud atau dengki. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Allah jadikan ilmu kita bermanfaat. Allah jadikan kita orang-orang istiqomah, serta diwafatkan husnul khatimah. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akhiri dengan hafal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon dimaafkan kurang kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.